Matahari baru saja naik di ujung kota Jakarta Selatan. Kesibukan mulai tumbuh dengan arus rutinitas yang seolah tak pernah lelah di tengah gemerlap menteng, tepatnya di sebuah apartemen bintang 5 yang sangat dijaga keamanannya. Seorang diplomat muda bernama Farhan Ashar sedang berdiri menghadap jendela kaca sambil menyeruput kopi hitam pahit. Wajahnya tampak lelah, matanya seperti menyimpan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ia baru pulang dari tugas diplomatik selama 2 minggu di Swiss, namun malam ini bukan tentang pertemuan bilateral, bukan juga tentang pidato di depan duta besar negara sahabat. Malam ini adalah malam yang sunyi dan anehnya terasa berat. Radio klasik di ruang tamu memutar lagu jazz pelan, tetapi tiba-tiba suara itu mati berganti dengan hening yang tidak wajar. Lalu terdengar ketukan kecil di pintu 3 kali, pendek 1 panjang. Farhan terdiam. Ketukan itu bukan ketukan sembarangan, itu adalah kode yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Farhan berjalan pelan mendekati pintu, mengintip dari lubang kecil. Matanya sempat membelalak. Seseorang berdiri di sana memakai hoodie hitam menutupi sebagian wajah, dan saat Farhan membuka pintu, tanpa berkata apapun, orang itu langsung masuk dan menutup pintu dengan cepat. "Dia sudah mati," ucap orang itu pelan, nafasnya memburu seolah habis berlari jauh. Farhan memicingkan mata. "Siapa?" tanyanya datar namun terdengar gugup. "Wanita itu, wanita yang dulu sempat ikut kamu ke Hong Kong 2 tahun lalu," jawabnya singkat. Tubuh Farhan seketika kaku. Ia mundur selangkah mencoba menenangkan pikirannya. Wanita yang dimaksud adalah Clara, wanita muda cantik yang pernah dekat dengannya saat menghadiri forum internasional. Ia tahu Clara bukan wanita biasa, ada hal gelap yang menyelimuti masa lalu wanita itu, dan Farhan mencoba menjauh sejak pulang dari Hong Kong. Tapi malam ini nama itu kembali muncul bersama kabar kematian. "Bagaimana caranya?" tanya Farhan. Suara seraknya nyaris tidak terdengar. Lakban di mulutnya. "Di kamar 709 apartemen ini darah di bantal mayatnya masih hangat." Dan satu lagi, orang itu mengeluarkan foto dari dalam saku dan menyerahkannya kepada Farhan. Farhan melihat foto itu dan terdiam, matanya menatap nanar, bibirnya mengucap pelan, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Karena dalam foto itu terlihat tubuh Clara tergeletak dengan mata terbuka mengarah tepat ke kamera, dan di sebelahnya ada tulisan merah besar di cermin menggunakan lipstik berbunyi, "Bukan aku yang terakhir." Farhan terduduk lemas di sofa, jantungnya berdebar hebat. Ia tahu kalau ini menyebar keluar, reputasinya sebagai diplomat bisa hancur. Bukan hanya itu, tapi juga akan menyeret Kementerian Luar Negeri tempat ia bekerja. Dan jika benar Clara dibunuh, maka siapa yang berikutnya? Dan kenapa tulisan itu ditujukan padanya? Ataukah itu hanya ancaman acak? Orang itu kemudian berkata dengan nada lebih serius, "Aku harus pergi, Farhan. Kamu tidak pernah lihat aku malam ini. Kalau sampai mereka tahu kamu tahu ini semua selesai." Lalu orang itu membuka pintu dan menghilang dalam kegelapan lorong tanpa jejak. Farhan menutup pintu dan kembali berdiri menghadap jendela. Di luar kota mulai gelap. Suara sirine ambulans sayup-sayup terdengar dari kejauhan, seolah menandai dimulainya malam panjang yang akan mengubah segalanya. Tak lama setelahnya suara ketukan lain kembali terdengar, tapi kali ini dari jendela balkon. Farhan berjalan pelan membukanya, dan terpaku sejenak. Ada amplop putih tergantung di pegangan balkon dengan tali benang merah. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto lain, kali ini foto dirinya sedang tidur di kamarnya sendiri, dan tulisan di balik foto berbunyi, "Kau pikir kau aman hanya karena punya kekuasaan." Malam itu anginku patah seketika setelah semuanya terbongkar dari hasil penyidikan. Sementara pihak kepolisian sudah mengkonfirmasi kalau wanita yang ditemukan di dalam kamar Tihana Rada itu adalah mantan model asal Jerman bernama Lorena, dan meledak sekali isu ini tersebar di internet. Namanya langsung viral, semua media ngebahas kasus ini, mulai dari portal berita sampai akun gosip, semua ikut nimbrung. Tapi yang bikin makin aneh bukan cuma identitas korban aja, tapi juga hubungan masa lalunya sama
Pacarku saat itu Alvino Raya, diplomat muda yang katanya terakhir kali kelihatan sama Lorena beberapa hari sebelum dia ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya ditemukan telentang di atas karpet merah yang udah basah sama darah kering, tangan dan kaki terikat pakai selendang sutra, matanya melotot seolah nunjukin ketakutan tingkat dewa, dan mulutnya masih dilakban rapat banget kayak seseorang beneran pengen nutupin suara terakhir yang sempat mau dia keluarin. Aku waktu itu cuma bisa bengong duduk di pojokan kantor polisi. Sementara orang-orang sibuk mondar-mandir dan nyodorin dokumen buat aku tanda tangan, tapi pikiranku nggak ada di situ semua. Berputar ke wajah Alvino. Dari luar dia selalu tampak sempurna, rapi, bersih tutur, katanya sopan, dan cara dia menatap dunia tuh kayak nggak ada beban. Tapi ternyata semua itu bisa jadi topeng, dan yang lebih serem lagi, aku mulai ragu apa aku beneran kenal dia sebaik itu. Karena jujur aja waktu detektif bilang kalau Lorena dan Alvino dulu pernah tunangan di Eropa, aku nggak tahu harus gimana. Rasanya kayak ditampar berkali-kali pakai tangan basah, dingin dan bau. Malam-malam setelah kejadian itu aku nggak bisa tidur, suara lakban yang disobek masih terngiang di kepalaku kayak kaset rusak berulang-ulang, dan yang paling gila adalah kadang aku ngerasa Lorena masih ada di kamar Alvino, kayak ada aroma parfum asing yang nongol di tempat-tempat nggak wajar, kayak di balik bantal di meja dapur, atau bahkan di sela-sela buku diplomatnya. Dan ketika aku tanya ke Alvino soal Lorena, dia malah bilang, itu cuma masa lalu, tapi siapa yang bisa percaya kalau masa lalu itu berakhir dengan lakban di mulut. Suatu malam aku nekat balik ke apartemen itu sendiri, entah kenapa aku ngerasa harus lihat langsung ruangan tempat Lorena ditemukan biar semuanya jelas, dan saat aku masuk jujur bulu kuduku langsung berdiri. Kamar itu nggak ada yang berubah, bantalnya masih ada bekas lipstik merah yang katanya dari Lorena, dan di ujung kasur masih ada segulung lakban abu-abu yang udah nggak lengket tapi ngisain aroma aneh kayak campuran karet dan ketakutan. Tiba-tiba lampu kamar kedip 2 kali lalu mati. Aku panik nyalain flashlight dari HP, dan saat cahaya HP-ku nyorot ke cermin, aku lihat sesuatu berdiri di belakangku, bayangan seorang wanita tinggi rambut panjang, dan ada lakban menutupi mulutnya. Dia berdiri diam, matanya sayu tapi tajam, dan bibirnya bergerak seperti mengucapkan satu kata, "Kamu?" Lalu menghilang. Aku terjatuh dan lari keluar kamar sambil nangis kayak anak kecil. Semua hal yang kupikir mitos ternyata bisa jadi nyata. Setelah malam itu, aku mulai yakin kalau Lorena belum tenang dan ada sesuatu yang masih disembunyikan Alvino, dan aku bakal cari tahu semuanya, bahkan kalau itu berarti aku harus berurusan sama arwah yang masih nyangkut di balik lakban itu. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras, seakan langit ingin mencuci semua kebohongan yang selama ini tertutup rapat-rapat dalam gedung mewah bernama Menteng Palace Suite 705. Kini dipasangi garis polisi, dan warga sekitar sudah mulai ramai membicarakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Wartawan silih berganti berdatangan dengan kamera besar. Mereka berharap bisa mendapatkan gambar eksklusif tentang kasus yang lagi viral-viralnya, apalagi setelah nama Alvino Raya disebut sebagai orang terakhir yang terlihat bersama korban Lorena, mantan model dari Jerman. Di balik layar televisi dan media sosial yang menggila, Farhan duduk diam di ruang tamu apartemennya memandangi satu persatu video rekaman CCTV yang dia simpan dari sistem keamanan apartemen. Ya, dia diam-diam punya akses, karena secara tak langsung dia ikut dalam proyek pengadaan sistem canggih itu dulu, dan kini video itulah yang jadi satu-satunya kunci buat buka semua teka-teki siapa pelaku sebenarnya. Tangannya gemetar waktu play rekaman yang tanggalnya sama dengan hari meninggalnya Lorena. Di video itu terlihat Lorena datang jam 20.13 malam pakai dress merah panjang dan tas kecil warna hitam. Wajahnya terlihat biasa aja, senyum ke satpam lalu naik ke lift arah lantai 7. Beberapa menit kemudian Alvino keluar dari mobilnya dan juga naik lift yang sama, bedanya dia nggak nyapa siapa-siapa, wajahnya kayak orang panik.
dan di menit pukul 20.34 lift itu turun sendirian kosong, cuma lampunya masih nyala. Farhan membekap mulutnya sendiri karena dia sadar ada yang gak beres. Kenapa liftnya kosong padahal harusnya Lorena dan Alvino masih di atas, atau kalau turun pasti kelihatan dong, mana bisa orang ngilang begitu aja. Farhan langsung ambil HP dan hubungi seseorang namanya Helmi, temen lamanya waktu kuliah di London, sekarang kerja di Interpol bagian cybercrime. Bro, gue butuh bantuan lu, ini serius, ada kasus gede dan gue yakin ada yang disembunyiin. Suara Farhan lirih tapi mantap. Helmi cuma jawab, gue butuh bukti, Han kirim semua datanya ke gue sekarang. Jam 1:30 pagi Farhan baru bisa tidur, dan itu pun cuma 1 jam karena tiba-tiba HP-nya bunyi dan ada pesan dari Helmi. Lu harus lihat ini sekarang. Link diklik dan muncullah video hasil enhance dari salah satu kamera tersembunyi di lorong lantai 7. Di video itu Lorena ternyata nggak pernah keluar dari kamar, tapi ada seseorang pakai hoodie hitam dan masker keluar jam 1:12 bawa tas besar yang ternyata isinya pakaian Lorena. Farhan langsung bangkit, jantungnya berdetak kencang lebih dari sebelumnya. Berarti pelakunya bukan Alvino? Batinnya bingung karena di sisi lain Alvino juga ngilang sampai sekarang, polisi belum bisa kontak dia, bahkan keluarga juga diam 1000 bahasa. Siangnya konferensi pers digelar di halaman Polda Metro Jaya dan masyarakat dibuat makin bingung karena polisi bilang ada kemungkinan korban bunuh diri. Farhan yang nonton langsung marah, mana mungkin orang bunuh diri dengan lakban di mulut dan mata melek kayak gitu? Komentarnya di live chat viral di mana-mana. Malamnya Farhan didatangi seseorang wanita tua berjubah putih yang tiba-tiba ada di depan pintu apartemennya. Dia bilang, kamu satu-satunya yang bisa nyelesin ini semua sebelum semuanya makin parah. Dan sebelum Farhan sempat tanya siapa dia, wanita itu menghilang seperti kabut. Bab ini ditutup dengan satu video baru yang dikirim ke email Farhan tanpa nama pengirim. Video itu berisi suara Lorena yang berkata, kalau video ini kamu terima artinya aku udah nggak ada lagi, tapi tolong Han jangan percaya siapa-siapa termasuk dia yang selama ini kamu percaya sepenuh hati. Suara itu terhenti dengan bunyi lakban ditarik keras dan suara perempuan menjerit panjang. Semalam itu aku duduk sendirian di balkon rumah sakit sembari melihat langit yang mendung dengan secangkir kopi yang dingin di tangan kiriku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasakan bagaimana dunia bisa sekejam itu pada seseorang yang bahkan tidak tahu apa-apa. Farhan telah ditetapkan bebas bersyarat setelah video CCTV asli akhirnya ditemukan. Dan kau tahu siapa yang menyimpannya? Wanita misterius berambut hitam yang sempat tertangkap kamera, yang ternyata adalah agen rahasia Interpol yang sedang menyamar. Semuanya ternyata adalah bagian dari operasi besar yang disebut sebagai Operasi Blue Orchid. Operasi senyap untuk membongkar jaringan penyelundupan manusia dari Asia Tenggara ke Eropa Timur. Linda, wanita yang ditemukan di kamar diplomat muda itu, memang benar adalah korban. Dia tidak dibunuh. Dia pura-pura mati untuk menjebak diplomat bernama Arthur Weiss yang selama ini disinyalir sebagai tokoh kunci jaringan itu. Kau tahu rasanya jadi Farhan, seperti dibakar hidup-hidup dalam kabut kebohongan yang tak berujung, lalu tiba-tiba dijatuhkan dari tebing tinggi begitu saja. Sudah kehilangan nama baik, kehilangan pekerjaannya, kehilangan tunangannya, kehilangan segalanya. Dan semua itu karena kebenaran disembunyikan oleh mereka yang punya kuasa. Aku tahu mungkin tidak semua orang percaya padanya, meski semua bukti telah dibuka ke publik. Tapi manusia memang begitu, kan? Lebih cepat mempercayai skandal daripada klarifikasi, lebih cepat menyebar rumor daripada mendengar kebenaran, dan lebih nyaman menghakimi daripada memahami. Tapi hal yang tidak diketahui publik adalah, setelah semua badai itu, Farhan tidak ingin membalas siapapun. Dia hanya ingin hidup damai, memulai lagi dari nol, dan menemukan dirinya yang hilang dalam perjalanan penuh luka itu. Kami duduk bersama di tepi danau kecil di ujung kota, setelah semua ini selesai. Dia menatap air yang tenang, lalu berkata, kadang, hidup ini memang tidak adil. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Karena mungkin,
Ketidakadilan itu adalah bagian dari cerita yang lebih besar yang tidak kita pahami sekarang. Aku hanya mengangguk dan diam-diam menahan tangis. Aku ingat betul betapa kacau pikiranku saat awal kasus ini viral, bagaimana media massa menggiring opini bahwa Farhan adalah pembunuh, berita-berita bombastis, judul-judul yang menyakitkan, dan komentar-komentar netizen yang tak tahu apa-apa tapi berlagak hakim. Aku menyaksikan semuanya dari balik layar dengan hati yang remuk. Berkali-kali aku menangis, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Aku hanya bisa berharap bahwa kebenaran pada akhirnya akan muncul, meski seringkali kebenaran datang terlambat setelah luka terlanjur dalam. Kasus ini ditutup oleh Interpol dengan pengumuman resmi, menyatakan bahwa Farhan tidak terlibat dalam pembunuhan manapun, bahkan ia sebenarnya adalah calon anggota tim diplomatik internasional yang sudah dilatih untuk mengelola krisis diplomasi. Aku tidak tahu apakah itu nasib atau hanya permainan takdir. Yang jelas, dia tidak pernah meminta hidupnya jadi drama seperti ini. Kau mungkin berpikir ini hanya cerita fiksi yang dibuat-buat, tapi tahukah kamu, dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kamu bayangkan, dan tak semua mayat yang kamu lihat itu benar-benar mati, tak semua darah itu darah sungguhan. Tak semua berita itu layak dipercaya. Farhan kini hidup tenang di luar negeri, memilih tidak kembali ke dunia politik ataupun diplomasi. Dia bekerja sebagai penerjemah buku-buku sastra tua, dan suka berjalan-jalan ke pedesaan hanya untuk melihat sawah dan mendengar suara angin. Mungkin dia sudah menemukan damainya sendiri, tanpa tepuk tangan publik, tanpa validasi dari dunia. Yang dia butuhkan sekarang hanya satu, hidup yang jujur. Karena setelah semua kebohongan itu, tidak ada yang lebih menyembuhkan selain kejujuran. Dan jika kamu masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel malam itu, maka jawaban sesungguhnya hanyalah ini. Semuanya memang dirancang terlihat seperti kejahatan. Yang mereka tidak rancang adalah bagaimana hati seorang manusia bisa hancur karena sebuah sandiwara.